Halo semuanya, selamat datang di channel aku, Davarino, dan kita akan membahas soal kondisi dan logika if else. Nah, pada pertemuan sebelum-sebelumnya nih, kita udah belajar terkait apa itu pemrograman, lalu juga kita sudah belajar cara membuat sebuah program, dan juga yang pada pertemuan terakhir kita sudah membahas soal variabel dan juga operator dalam variabel tersebut. Nah, teman-teman, pada pertemuan kali ini, pertemuan 3, kita akan membahas soal perkondisian atau sebuah logika yang dinamakan if else. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan perkondisian logika if else. Tapi sebelum itu kita harus membahas ada yang namanya, kalau teman-teman ingat, pada tipe data itu ada yang namanya boolean. Nah, tipe data boolean tersebut itu masuk juga ke dalam bagian perkondisian, teman-teman. Oke, kita masuk pada materi pertama, yaitu apa itu boolean. Nah, boolean itu adalah tipe data yang dia hanya punya dua nilai, 0 dan 1, atau true dan false. Nah, sederhananya, boolean itu seperti sebuah lampu, di mana pada lampu tersebut itu hanya bisa menyala atau mati. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, buat apa itu boolean, tipe data boolean. Nah, di mana tipe data boolean ini juga sebuah logika tipe data yang bisa diterapkan pada penerapan perkondisian if else ini. Kayak gitu. Oke, lalu kita lanjut. Apa itu perkondisian? Nah, perkondisian itu dipakai kalau kita mau membuat sebuah program. Nah, program tersebut bisa untuk mengambil sebuah keputusan, teman-teman. Contohnya, misalnya kalau misalnya ada hujan, kita harus memakai payung. Tapi kalau tidak hujan, kita tidak memakai payung. Jadi seperti contoh yang udah aku kasih itu berarti dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ketika kondisinya itu hujan, maka kita memakai payung. Lalu yang kondisi kedua, kalau tidak hujan, maka kita tidak perlu memakai payung. Nah, itu adalah contoh dari perkondisian ya, teman-teman. Jadi kita paham ya, apa itu boolean dan juga apa itu perkondisian. Kita lanjut. Kita masuk ke dalam perkondisian if. Nah, if sendiri itu dipakai untuk mengecek suatu kondisi. Nah, biasanya kalau kondisi itu benar atau true, program akan menjalankan perintah sesuai apa yang kita perintahkan, kita instruksikan. Nah, tapi kalau program atau kondisi itu salah, false, maka program itu akan diam. Dia tidak akan mengikuti ke bagian true-nya karena dianggap salah. Maka program itu akan diam. Nah, contoh if sendiri ada di sini yang sudah aku berikan. If hujan, titik dua, print, bawa payung, teman-teman. Nah, ketika hujan, maka program akan menjalankan perintah print, bawa payung. Karena hujan itu termasuk true, nilai true. Ketika nilai true benar, maka dia akan menjalankan apa yang sudah diinstruksikan, yaitu print bawa payung, teman-teman. Nah, lalu kita juga ada yang namanya if else, teman-teman. Bedanya apa? Kalau yang tadi yang if doang, itu hanya bisa satu perkondisian. Jadi kalau misalnya kondisi yang if-nya dia tidak terpenuhi, maka program nggak akan menjalankan apa-apa. Nah, tapi kalau yang if else, ketika kondisi pertama yang if itu dia benar, dia akan menjalankan program yang benar atau yang pada di if. Nah, namun ketika nanti dia bernilainya false atau salah, maka programnya bukan diam saja, tapi menjalankan juga, namun pada kondisi yang salah. Itulah gunanya else, teman-teman. Jadi kalau yang tadi yang pertama, if, itu dia hanya menjalankan satu kondisi saja, satu pilihan saja. Yang if itu ketika benar, true. Nah, tapi yang if else, dia akan menjalankan perintah ketika benar atau ketika itu salah. Jadi walaupun nanti salah,
kita tetap bisa menjalankan, bisa memberi instruksi apa yang kita inginkan. Itu. Contoh di sini. If hujan, maka print bawa payung. Else, ketika tidak hujan, maka tetap jalan tanpa payung. Nah, jadi dari sini sudah dijelaskan untuk if else-nya. Jadi ketika nanti nilainya itu hujan, dia hujan, maka sintak akan menjalankan if, perintah dari if, yaitu yang print bawa payung. Nah, tapi ketika itu tidak hujan, maka pada bagian if itu dia tidak akan berjalan karena nilainya adalah false, salah. Nah, maka dia akan menjalankan program yang else. Nah, maka dari itu ketika dia tidak hujan, dia akan masuk ke bagian program else, yaitu print tetap jalan tanpa payung. Oke, jadi kita paham ya. Buat perkondisian tadi if, lalu juga ini ada if else. Nah, kita lanjut lagi. Ada juga if else if. Nah, bedanya apa sama yang sebelum-sebelumnya? Nah, kalau if else if itu bisa menggunakan atau kita bisa menjalankan perkondisian lebih dari dua perkondisian atau dua pilihan. Nah, biasanya kita pakainya itu elif disingkatnya atau kepanjangannya else if untuk kita bisa menambahkan kondisi lain. Contoh di sini. Ketika if nilai lebih besar sama dengan 90, maka dia akan membuat print A. Nah, lalu ini ada elif. Nah, ketika nilai lebih besar sama dengan 75, maka dia akan mendapatkan nilai B. Lalu else, ketika nilainya itu tidak lebih dari 90 dan tidak lebih sama dengan dari 75, maka dia akan mendapatkan nilai C. Oke, tapi tidak paham ya berarti ya. Buat perkondisian if, else if. Oke, kita masuk lagi ke dalam logika gabungan teman-teman. Nah, jadi nanti kita itu bisa menggabungkan perkondisian. Bisa menggunakan AND dan juga OR. Nah, AND sendiri itu adalah semua syarat itu harus benar. Lalu OR itu biasanya hanya cukup salah satu syaratnya saja yang benar. Dia baru bisa menjalankan sebuah program. Gitu. Nah, ini sudah aku berikan, ada tabelnya, AND dan OR. Lalu kita masuk ke yang tabel AND. Nah, ketika input dari A, itu dia hanya false-nya 1 dan true-nya 1, dia akan tetap outputnya adalah 0 atau false. Begitu sebaliknya, ketika yang B-nya itu yang true, tapi yang A-nya itu yang false, outputnya tetap adalah false, 0. Nah, namun ketika keduanya input A dan B itu adalah true, maka outputnya baru bisa menjalankan, baru bisa keluar true atau 1. Itu. Jadi N itu perkondisian gabungan di mana keduanya itu harus true, harus 1. Baru outputnya bisa mengeluarkan true-nya. Kayak gitu. Nah, berbeda dengan yang OR. Jadi kalau OR, walaupun nanti salah satu inputnya itu dia bernilai true, maka outputnya itu akan true. Jadi salah satu nggak apa-apa. Dan juga walaupun keduanya, kedua inputnya itu true, outputnya juga akan tetap true. Kayak gitu teman. Jadi itu perbedaan perkondisian gabungan dari AND dan OR. Oke, udah paham sampai sini ya. Nah, ini ada contohnya kalau dalam pemrograman Python. Nah, jadi ini if punya tiket, and yang masuk, print boleh masuk. Jadi, ketika kita mempunyai tiket dan kita mempunyai jam masuk, kita baru boleh masuk. Nah, tapi kalau kita hanya memiliki tiket masuk, tapi kita tidak memiliki jam masuk, maka perkondisian if ini
akan dianggap salah atau false, tidak akan menjalankan program yang boleh masuk. Itu sebaliknya, kalau kita nggak punya tiket tapi kita punya jam masuk, maka kita nggak boleh masuk, program nggak akan jalan. Gitu. Jadi harus keduanya terpenuhi. Nah, kalau yang orang di bawah, if lapar or haus, print pergi ke kantin. Nah, pada or ini, walaupun salah satunya terpenuhi, itu program akan tetap dijalankan. Jadi contoh, kalau misalnya aku lapar saja tapi nggak haus, maka aku pergi ke kantin. Begitu sebaliknya. Kalau misalnya aku nggak lapar tapi aku haus, maka aku pergi ke kantin. Kalau misalnya aku dua-duanya lapar dan juga haus, maka aku juga akan pergi ke kantin. Nah, jadi yang OR ini walaupun salah satunya saja yang terpenuhi perkondisiannya, itu program akan tetap berjalan, akan dinilai sebagai true, benar. Kayak gitu teman-teman. Nah, lalu juga ini ada flowchart, di mana flowchart sendiri itu adalah sebuah, mungkin bahasanya ritme ya, atau sebuah proses perkondisian atau perlogikaan dan pemrograman. Nah, teman-teman biasanya kalau teman-teman ingin belajar dahulu untuk algoritma pemrograman, biasanya bisa belajar satunya di flowchart. Contoh kalian dari sini. Dari yang atas itu yang berbentuk dia oval itu mulai, itu tanda start dari sebuah algoritma pemrogramannya. Nah, setelah itu ada total belanja di atas 100.000, itu adalah sebuah perkondisian, atau kalau di program tadi adalah if else. Nah, ketika total belanja itu di atas 100.000, maka dia akan menjalankan selamat Anda dapat hadiah. Nah, namun kalau total belanjanya itu enggak di atas 100.000, maka dia nggak akan dapat hadiah, dia akan menjalankan hanya langsung terima kasih sudah berbelanja. Kayak gitu teman-teman. Itu adalah contoh flowchart dari sebuah perkondisian. Oke, kita sudah paham ya berarti ya buat teorinya untuk perkondisian, if else, dan juga elif. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam Scratch menggunakan bahasa pemrograman Block. Jadi kita langsung saja ke aplikasi Scratch. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke dalam aplikasi Scratch. Nah, sekarang kita akan menerapkan perkondisian if else pada bahasa pemrograman Block yang menggunakan aplikasi Scratch. Nah, ini udah aku buatin teman-teman contoh programnya. Gimana aku mau jelasin dulu. Untuk pada bagian perkondisian if else, teman-teman bisa klik ke bagian kontrol ini dan bisa teman-teman pilih yang ini, if else, atau teman-teman bisa milih ini. Jadi ada if aja, dia tanpa else-nya, dan juga ada if dan else. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini contohnya sudah aku buatin. Jadi mana aku buat sebuah program kelayakan berkendara. Di mana ketika nanti umurnya itu udah di atas 16 tahun, berarti 17 ke atas, maka dia akan mengeluarkan umur kamu sudah mencukupi untuk berkendara karena dia bernilai true. Nah, namun ketika dia bernilai false, salah, atau dia ternyata umurnya itu kurang dari 16, maka dia nggak akan menjalankan program yang ini, tapi dia akan masuk ke yang else. Dia akan masuk menjalankan program yang umur kamu belum cukup untuk berkendara. Kita coba ya. Oke, selamat datang di program kelayakan berkendara. Masukkan umur kamu. Contoh aku masukin 19. Umur kamu sudah mencukupi untuk berkendara. Oke, lalu kita coba. Selamat datang di program kelayakan berkendara. Masukkan umur kamu. Misal aku masukin 16. Umur kamu belum cukup untuk berkendara. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman untuk perlogikaan dari sebuah perkondisian pada bahasa pemrograman Block menggunakan aplikasi Scratch. Nah, contoh, kalau misalnya
ini aku hilangin ya. Yang ini variabel. Coba apakah bisa ya? Kita coba dulu. Oke. Dan nanti dia langsung ke answer ini. Kira-kira menurut teman-teman bisa nggak? Jadi kita tadi kan kita nambahin variabel kan, teman-teman. Dimana ketika masukkan umur kamu. Nah, hasil jawaban dari input umur tadi, dia akan masuk ke dalam variabel umur. Dan variabel umur itu baru dimasukkan ke perkondisian yang if tadi. Ketika variabel umur itu lebih dari 16, maka umur kamu sudah mencukupi untuk berkendara. Else atau ketika variabel umur itu ternyata bernilai false atau kurang dari 16 tahun, maka umur kamu belum cukup untuk berkendara. Nah, tapi ketika kita hapus variabelnya, kita langsung masukin yang ini aja inputnya. Apakah bisa? Kita coba ya. Masukkan umur kamu. Nah, kira-kira kenapa teman? Kenapa dia bisa? Kita kembali mengulik ya ke materi sebelumnya, teman-teman. Di mana kegunaan penambahan variabel di sini adalah ketika nanti inputannya itu kalau dia banyak, teman-teman, atau lebih dari satu. Nah, tapi kalau dia hanya inputannya hanya satu aja, ini aja masukkan umur kamu, kan kita nggak pusing nih. Kita bakal tahu, oh, answer ini tuh berarti adalah hasil jawaban dari si input yang masukkan umur kamu ini. Langsung tahu. Tapi kalau misalnya nanti balok S, balok input ini dia ada banyak, maka kita akan bingung. Kira-kira blok answer ini tuh mencakup nilai yang input mana? Kayak gitu teman. Nah itu makanya dibutuhkan variabel. Nah tapi karena ini kita hanya menanyakan atau kita memasukkan nilainya hanya satu nilai saja, maka kita langsung gini aja tanpa mendeklarasikan sebuah variabel. Kayak gitu teman-teman. Udah paham ya kayak gini ya? Apa bedanya? Oke, mungkin ini buat pemrograman bloknya terkait perkondisian if else-nya. Nah, lalu kita nanti akan lanjut ke dalam pemrograman sintaks teks menggunakan aplikasi Replit dan kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python ya, teman-teman. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung aja menuju ke aplikasi Replit. Oke, teman-teman. Kita sekarang masuk ke dalam bahasa pemrograman Python, mana kita menggunakan aplikasi Replit ya, teman-teman. Nah, teman-teman, pada pemrograman Python sendiri untuk perkondisian if else ini seperti yang udah aku buatkan teman-teman programnya. Jadi, untuk pengkondisian if, pertama kita ketikkan if barang satu. Barang satu ini adalah variabel yang udah kita buatkan di sini yang inputnya. Jadi barang satu, variabel barang satu, dia adalah sebuah integer. Lalu ini adalah sintak input. Karena ada teksnya. Masukkan berapa barang yang kamu bawa. Nah, if ketika barang, variabel barang satu itu kurang dari sama dengan 5, maka barang kamu sangat sedikit. Nah, elif jika barang satu itu lebih dari 5 dan barang satu itu kurang dari sama dengan 15, maka barang kamu banyak. Nah, ketika itu salah semua yang if dan elif tadi ini, maka barang kamu sangat banyak. Berarti ketika variabel barang satu itu lebih dari 15, 16 ke atas, maka program akan menjalankan barang kamu sangat banyak. Nah, teman, di sini aku udah buatkan juga untuk perkondisian gabungan. Di sini aku contohkan kita menggunakan n. Kita menggunakan perlogikaan n. Nah, yang dimana ketika barang satu itu lebih dari 5
dan juga barang satu itu kurang dari sama dengan 15. Dia baru bisa menjalankan perintah barang kamu banyak. Nah, tapi ketika nanti yang terpenuhi itu adalah salah satu saja, misal yang ini saja, yang ini enggak terpenuhi, maka program ini enggak akan jalan teman-teman, karena kita menggunakan logika AND, dimana keduanya ini harus sesuai, harus terpenuhi. Kalau salah satu nggak terpenuhi, maka akan dianggap false dan akan masuk ke perkondisian lainnya, yaitu ke perkondisian else. Kayak gitu teman-teman. Nah, kecuali kalau emang nanti ini adalah OR. Kalau OR, nanti salah satu nggak apa-apa, walaupun nanti hanya ini saja yang true dan yang ini yang false, atau sebaliknya. Nah, maka program akan dianggap true dan akan menjalankan program yang ini, barang kamu banyak. Tapi ketika yang terpenuhi itu nggak ada, mungkin yang ini nggak terpenuhi, lalu yang ini nggak terpenuhi, dia nggak akan menjalankan program barang kamu banyak, tapi dia akan lanjut ke perkondisian selanjutnya yang else, karena dianggap false kalau OR. Jadi kalau OR itu salah satu benar tidak apa-apa, salah satu terpenuhi tidak apa-apa, ataupun dua-duanya benar terpenuhi itu juga tidak apa-apa. Program akan dianggap true dan akan menjalankan program perkondisiannya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kita coba ya. Oke, kita atur dulu. Oke, ini udah aku ajari ya sebelumnya. Cara ngatur konsol agar konsol bisa mengeluarkan output yang kita inginkan untuk di bagian mana. Karena aku juga udah bikin juga di perkondisian kedua. Dimana kalau yang ini kita menggunakan string. Oke, kita coba jalanin yang kondisi satu dulu. Nah, pada bagian replit yang entry point kita ganti ya teman-teman. Kita ganti sesuai nama file yang ingin kita run. Sini aku kasih kondisi 1.python. Kita coba run. Oke, masukkan berapa barang yang kamu bawa. Contoh aku kasih 13. Barang kamu banyak, kita lihat di sini. Benar apa enggak? Ketika variabel barang satu adalah 13, maka kita akan lihat di sini. Apakah barang satu itu kurang dari sama dengan 5? Bukan ya. Berarti dianggap false. Maka program akan meloncat ke perkondisian selanjutnya. Nah, pada perkondisian selanjutnya, barang itu lebih dari 5. Terpenuhi? Terpenuhi. Lalu, barang itu kurang dari sama dengan 15. Terpenuhi? Terpenuhi ya teman-teman. Jadi, keduanya ini terpenuhi. Nah, karena ini menggunakan logika OR, ketika salah satu terpenuhi atau dua-duanya terpenuhi, maka program akan dianggap true. Dan program akan menjalankan perkondisiannya. Jadi dia akan print barang kamu banyak. Ini. Ya. Contoh, kalau misalnya ini aku ganti ke N. Ya. Kalau N berarti keduanya itu harus terpenuhi. Kalau misal hanya salah satu aja yang terpenuhi, maka akan dianggapnya false. Atau program akan loncat ke perkondisian selanjutnya. Akan di skip yang elif ini. Oke, kita coba lagi. Kita run. Masukkan berapa barang kamu bawa. Contoh aku isi 18. Barang kamu sangat banyak. Oke, kita cek lagi ya di sini ya. Ketika variabel barang satu itu ketika barang satu itu adalah 18. Oke, kita lihat di perkondisiannya. Apakah barang satu itu kurang dari 95? Bukan ya. Maka program akan lanjut, loncat langsung skip langsung ke yang elif ini. Nah, apakah barang satu itu lebih dari 5
dan barang 1 itu kurang sama dengan 15. Bukan ya? Karena nilai adalah 18, maka pada perkondisian yang ini dia tidak memenuhi. Lalu juga kondisi yang ini dia juga tidak memenuhi. Maka ini dianggap false dan program akan lanjut ke perkondisi selanjutnya. Nah, else ketika berarti barang 1 itu bukan kurang sama dengan 5, bukan lebih dari 5 dan kurang dari sama dengan 15, dimana berarti ketika barang itu lebih dari 16 sampai seterusnya, maka program akan menjalankan barang kamu sangat banyak. Tuh, dan itulah terjadi pada outputnya. Contoh kita run lagi ya teman-teman. Yang terakhir, kita akan merun ketika aku isi hanya 3 barang saja. Barang kamu sangat sedikit. Kita lihat di sini. Barang 1 itu berarti adalah 3 nilainya. Nah, apakah barang 1 itu kurang dari sama dengan 5? Kalau kurang dari sama dengan 5, berarti adalah dimulai dari 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dan seterusnya. Di bawahnya lagi. Kayak gitu teman-teman. Nah, maka ini sudah terpenuhi ya teman-teman. Dan program akan true. Dia menjalankan yang ini. Barang kamu sangat sedikit. Nah, itu buat perkondisian menggunakan angka. Nah, kita juga ada ini teman-teman. Perkondisian juga, tapi menggunakan string atau karakter. Nah, teman-teman, kalau pada perkondisian sebuah string karakter, dia hampir sama sebenarnya, sama yang angka ini. Nah, jadi pada perkondisiannya if, ketika variable user itu adalah, ini sama dengan ya, sama dengan 2 ini berarti sama dengan atau adalah Java, maka program akan menjalankan selamat kamu berhasil login. Nah, elif ketika user itu adalah Davarino, maka program menjalankan selamat kamu berhasil login akun kedua. Else ketika user itu bukan Dava atau Davarino, maka kamu gagal login, teman-teman. Kita coba ganti dulu ya. Ini entry point-nya ke kondisi 2.python. Dan kita coba mengerun programnya. Oh, bentar, ini belum. Ya, ini kita skip dulu, kita run. Nah, masukkan username Anda. Aku masukkan ya. Dava. Nah, kenapa malah outputnya gagal login, teman-teman? Padahal aku udah masukin Dava. Kenapa kira-kira? Nih, ada Dava juga ini kan. Nah, di program juga ketika user itu adalah Dava, maka dia harusnya selamat kamu berhasil login. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena teman-teman, kita lihat di sini. Dava itu D-nya awalnya itu huruf kapital. Dimana kalau yang aku tuliskan di konsol, itu D-nya itu kecil, nggak kapital. Nah, perkondisian menggunakan string itu bisa dibilang cukup sensitif teman-teman. Dimana ketika teman-teman nanti memasukkan hanya mungkin beda seperti tadi, yang salah satu nggak kapital, itu bisa mempengaruhi perkondisian itu. Maka itu akan dianggap false atau salah, teman. Nah, jadi kalau untuk string ini teman-teman harus sesuai apa yang teman-teman program. Berarti ini aku berikan Dava. D-nya awalnya besar. Selamat kamu berhasil login. Gitu. Kalau aku bikin lagi ya, misal aku kasih Davarino. Tapi oh bentar, ini aku hapus dulu. Oh, mungkin Davarino gini, tapi R-nya besar juga. Apakah bisa?
Kita coba lihat. Nah, kamu gagal login. Tuh, nah, itulah kelemahan dari perkondisian menggunakan string, teman-teman. Dimana dia benar-benar cukup sensitif ya, teman-teman. Cukup selektif programnya. Jadi, teman-teman harus memasukkan sesuai apa yang teman-teman programkan pada perkondisian itu. Kalau misalnya huruf awalnya besar, huruf tengahnya besar, atau ada angka atau bagaimana, harus sesuai dengan apa yang sudah teman-teman program. Kalau nggak sesuai, maka program akan menganggapnya itu sebagai false perkondisiannya. Kayak gitu teman-teman. Ini aku contoh ulang lagi ya. Aku ketikkan Davarino, D-nya besar. Kita lihat. Selamat, kamu berhasil login akun kedua. Ya, karena D-nya awalnya besar, maka dia terpenuhi yang perkondisian yang ini. Elif user sama dengan Davarino, D-nya awalnya kapital besar, maka dia akan menjalankan print selamat kamu berhasil login akun kedua. Kayak gitu teman-teman. Oke, dari situ udah paham ya berarti ya. Buat kira-kira perkondisian atau algoritma dari sebuah pemrograman if, else, dan juga else if pada Python menggunakan aplikasi Replit. Nah, teman-teman pasti udah paham ya sekarang ya. Kira-kira bagaimana logicalnya dari sebuah perkondisian. Nah, ini teman-teman silahkan dicoba-coba sendiri. Tadi yang sudah aku saranin, teman-teman pertama, kalau emang teman-teman masih belum paham untuk algoritma atau logikanya dari perkondisian, teman-teman bisa menggunakan flowchart, mengubah sebuah flowchart. Yang tadi aku udah kasih ya, yang urut dari yang atas, yang start mulai, lalu sampai bawah yang stop, yang ada balok-baloknya itu kotak, lalu jajar genjang kayak gitu. Nah, teman-teman silahkan mulai dari flowchart itu dulu. Dengan teman-teman belajar flowchart dulu, teman-teman pasti akan lebih paham terkait logika pemrogramannya itu. Nah, ketika teman-teman sudah paham logikanya, teman-teman silahkan mencoba di Python atau bahasa pemrograman lainnya berbasis teks. Nah, selain flowchart, teman-teman bisa juga menggunakan aplikasi Sres tadi ya, menggunakan bahasa pemrograman blok. Seperti yang udah aku jelasin tadi. Gitu. Jadi, saran aku gitu sih buat teman-teman kalau memang ingin mendalami, ingin mempelajari semua pemrograman. Biasanya teman-teman bisa memahaminya dulu di pemrograman berbasis blok ataupun flowchart. Nanti ketika teman-teman udah paham kira-kira seperti apa yang dimaksud, seperti apa logikanya, seperti apa alur algoritmanya. Nah, teman-teman bisa langsung eksekusi ke bahasa pemrograman yang berbasis teks seperti Python dan lain hal sebagainya. Nah, gitu. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa aku jelaskan. Sekiranya ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya.